Assalamualaikum. Apa kabarnya, Zak? Dari Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya buka masker ya, Zak? Ya. Oke. Sekarang pelajaran siapa, Zak? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Siapa gurunya? Luis. Buis. Udah izin sama Buis? Udah. Sebenarnya tadi pagi ibu kenapa ya? Kenapa takut dipanggil sama Bu Dita? Enggak. Enggak. Ini serius. Iyalah, kan kita udah friend. Oke. Jadi sebenarnya saya hanya ingin memastikan gitu ya. Mungkin Zak kan penasaran tuh dipanggil sama Bu Dita ada apa nih gitu kan. Jadi begini Zak, dari informasi yang saya terima dari beberapa guru mapol, juga wali kelas, bahkan teman-teman Zak juga gitu. Katanya kalau misalnya di kelas Zak itu suka tidur. Benar nggak sih? Iya. Mau nggak Zak kita melakukan sesuatu? Jadi kita akan melakukan yang namanya konseling individual. Sebelumnya Zak udah pernah belum melakukan konseling individual? Kalau misalnya berdua belum, tapi kalau misalnya ada teman-teman Oke, kalau misalnya sendiri kan Zak belum pernah ya. Tapi kalau misalnya bareng-bareng sama teman mungkin sering ya main ke kantor BK. Jadi kita akan melakukan yang namanya konseling individual. Nah nanti ketika melaksanakan konseling individual gitu, Zak diminta untuk satu, Zak harus menceritakan apapun, semuanya, pokoknya apa yang terjadi sama Zak ya. Yang kedua, nanti kita mencari alternatif apa saja yang kira-kira bisa menjadi solusi buat Zak ya. Dan yang ketiga, ini adalah yang paling penting ya, yaitu Zak yang akan menyelesaikan permasalahan Zak sendiri ya. Jadi di sini Bu Dita nggak apa-ngapain gitu, Bu Dita hanya membantu aja gitu kan. Oke, mungkin bisa Zak ulangi lagi pelajaran Zak yang pertama menceritakan semuanya. ya. Yang kedua mencari alternatif, menyelesaikan masalah sendiri. Oke. Nah, nanti di dalam konseling individual ini ada beberapa asas yang perlu Zak ketahui gitu. Sebenarnya ada banyak gitu kan. Tapi untuk konseling individual ini saya hanya menggunakan 3. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, dan yang ketiga asas keterbukaan. Di mana asas kerahasiaan ini apa yang nanti Zak sampaikan akan saya rahasiakan gitu. Jadi yang tahu hanya Zak dan saya, juga Tuhan yang tahu gitu. Dan yang kedua adalah asas kesukarelaan. Jadi Zak sini sukarela kan, tidak ada paksaan gitu. Apalagi Zak tidak merasa takut kan dengan saya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah asas keterbukaan ya. Jadi saya minta kepada Zak untuk lebih terbuka ketika menyampaikan permasalahan yang Zak hadapi gitu. Sampai sini paham ya Zak? Paham. Oke. Kemudian untuk konseling individual ini kita batasi waktu ya, 1 kali pertemuan yaitu 30 sampai dengan 45 menit lah gitu ya, mungkin berlangsungnya gitu. Siap ya? Setuju kan? Setuju. Oke Zak, coba sekarang Zak ceritain permasalahan Zak gitu. Kenapa Zak bisa sampai sering tidur di kelas? Jadi kan gini, saya nggak paham pelajarannya tuh. Terus Misalnya pelajaran apa nih? bahasa Arab. Oke, bahasa Arab gitu. Yang akhirnya gara-gara nggak ngerti tidur. Jadinya tidur karena nggak ngerti dengan pelajaran bahasa Arab, Zak akhirnya tidur gitu kan. Nah itu terjadi ketika di pas masuk pondok ya gitu. Ketika daring kamu tidak masalah dengan pelajaran bahasa Arab? Nggak masalah. Kenapa enggak? Karena ada sepupu aku yang kayak guru bahasa Arab kan. Akhirnya aku diajarin juga, kebetulan juga dia juga bahasa. Oh, lulusan pondok juga gitu. Oke, selain bahasa Arab, ada lagi nggak pelajaran-pelajaran yang juga tidak suka? Fikih sama sirah. Nah, berarti itu pelajaran boarding semua dong, Zak? Pelajaran boarding semua? Oh gitu. Ya, kalau bahasa Arab nggak ngertinya kenapa? Kalau bahasa Arab kan bukan dari sendiri. Terus kayak bahasa Arab juga agak rumit gitu, jadi aku Agak apa? agak rumit gitu. Agak rumit gitu. Jadi susah paham. Oke. Terus kalau misalnya fikih sama sirah nggak ngertinya itu apa, suka tidur ketika pelajaran fikih sirah itu kenapa? Kan kalau misalnya awalnya tuh waktu masih pakai buku biasa itu kayak ngerti-ngerti aja. Terus waktu pakai kitab
udah gurunya ngejelasin cepat jadinya nggak ngerti gitu. Oh gitu. Berarti sekarang Za pakainya kitab ya, bukan buku tulis, bukan buku tulis, maksudnya buku cetakan gitu yang berbahasa Indonesia ya. Jadi agak sulit mengertinya. Oke. Kalau pelajaran sirah, kenapa? Banyak banget tuh nama sahabatnya, kadang namanya gak tahu terus tahunnya, terus suka diulang-ulang gitu, aku bosan banget. Nah kan kalau misalnya diulang-ulang justru bagus ya Za, gitu kan. Maksudnya siapa tahu apa yang diulang-ulang sama guru tersebut gitu kan, pertama buat biar kamu tidak lupa gitu kan, karena kan harus menghafal nama-namanya, kemudian tahun-tahunnya gitu. Nanti siapa tahu keluar loh di ulangan harian mungkin ya, di PH penilaian harian, atau mungkin di nanti kan kita sebentar lagi mau pas nih ya penilaian akhir semester gitu. Siapa tahu nanti itu justru yang sering diulang itu adalah yang akan keluar gitu. Harusnya tuh lebih greget gitu loh belajarnya gitu ya, biar lebih paham gitu. Oke. Jadi gini, nanti kita uraikan satu persatu kenapa Za sering tidur di kelas ya. Macam-macam sih penyebabnya, kadang aku tidur gara-gara gurunya ngebosenin. Oke, yang pertama gurunya ngebosenin, terus gurunya bikin ngantuk, guru bikin ngantuk, terus pelajarannya susah. 2, 3 pelajaran susah. Selanjutnya Gak paham sama pelajaran, jadinya males gitu, nggak paham ya sama pelajaran. Berarti ada 4 penyebab nih Za ya yang nggak paham pelajaran ya, yang bikin Za tidur di kelas. Yang pertama gurunya ngebosenin, terusnya gurunya bikin ngantuk ya, terus pelajarannya susah, dan akhirnya menyebabkan Za jadinya nggak paham sama pelajaran gitu. Ini ya Za, jadi kalau misalnya hal itu terus-terusan terjadi sama Za gitu kan, Za tidur di kelas karena gurunya ngebosenin, terus ngantuk, pelajarannya menurut Za susah, terusnya nggak paham sama pelajarannya gitu. Kalau lama kelamaan nih, kira-kira ada nggak dampaknya buat Za? Dalam pelajaran jadi di bawah KKM, PH di bawah KKM. Saya tulis ya, ketinggal 1 nih ya, konsekuensinya ya, dampaknya. Kalau misalnya yang tadi 4 kamu sebutin, berarti yang pertama ketinggalan pelajaran, terus PH di bawah. Oke. Yang kayak sering aku PH di bawah KKM. Suka ada remet nggak dari gurunya? Ada. Kalau remet kan berarti nanti kalau nilai kamu bagus, pasti kan dikasihnya nilainya pas KKM kan. Kemudian yang ketiga apa? prestasi belajar aku jadi kayak Oke, berarti prestasi belajar menurun ya. Prestasi belajar menurun. Oke. Ini hal ini terjadi karena Za tidak suka tidur di kelas karena hal 4 yang tadi di atas ya gitu. Jadi dampaknya ini adalah ketinggalan pelajaran, terus PH di bawah KKM, terus pastinya prestasi belajar menurun gitu kan. Berarti Za udah sadar nih ya gitu, dampak-dampak ini yang pasti akan timbul ketika Za tidur di kelas ya. Kira-kira temen kamu suka nggak sih bangunin kamu kalau misalnya kamu tidur gitu, atau mungkin Za minta ke teman untuk dibangunin gitu, tolong dong bangunin aku kalau misalnya aku ngantuk gitu, atau minta dicubitin atau diapain lah gitu. Sering tapi kata temen aku susah banget dibangunin. Aduh, serasa di kamar dong. Bikin pulau nggak tuh? Enggak. Oke, mungkin kita cari cari solusi ya. Gimana caranya supaya Za nggak tidur di kelas ya pada saat pelajaran berlangsung gitu. Karena kan tadi dibangun sama temen udah nggak mempan tuh gitu kan. Kira-kira ada lagi nggak yang mungkin belum mungkin pernah ataupun yang akan Za lakukan supaya Za bisa tidak ngantuk ketika belajar? Harus nyukain pelajarannya. Terus kalau misalnya biar gak ngantuknya makan permen. Oh ya, saya tulis dulu ya. Harus suka pelajaran. Harus suka pelajaran. Terus
harus kalau misalnya udah mulai ngantuk makan permen Makan permen ya. Makan permen. Terus atau enggak minum air putih. minum air putih. Terus Kalau udah mulai ngantuk izin ke kamar mandi buat cuci muka. oke, 4 cuci muka. Cuci muka. Nah, dari keempat ini yang sudah pernah Za lakukan yang mana? Minum air sama makan permen. Minum air sama makan permen. Terus kalau misalnya cuci muka sih? Semoga kadang aku mager buat kesana. Oh, kadang mager. Berarti yang belum dilakukan adalah cuci muka sama harus menyukai pelajarannya. Kira-kira biar Za suka sama pelajaran tersebut gimana? Ya minimal nggak ngantuk atau nggak tidur gitu. Terus Nyatet, ya. Sebenarnya dengan Za nyatet gitu, itu bakalan Za nggak bakalan tidur di kelas loh. Ya. Kemudian apalagi Za? terus kalau misalnya emang ketinggalan aku minta jadi ke teman yang ngerti. Itu sering nggak Za minta pernah sebelumnya dilakukan gitu? Berarti sebelumnya pernah dilakukan ya. Za minta ajarin ke teman yang nggak ngerti. Oke, sekarang kan Za udah ketemu nih sama alternatif solusi dari Za sendiri ya. Yang pertama harus menyukai pelajaran, terusnya makan permen, terusnya minum air putih ketika ngantuk, terusnya cuci muka gitu. Ini kan alternatif solusi dari Za sendiri ya gitu kan. Nah, tinggal sekarang Za menjalankannya gitu. Kira-kira sanggup gak nih dijalanin sama Za? Sanggup. Kita coba ya gitu. Gimana? Setelah Za mendapatkan alternatif solusi ini, apakah Za merasa lebih lega? Lumayan ya, jadi lega gitu kan. Nah, ini adalah PR buat Za untuk Za istilahnya tindak lanjuti gitu kan. Harus Za kerjakan gitu. Jangan sampai kita sudah melakukan konseling individu tapi Za tidak melakukannya gitu kan. Nah, nanti saya mungkin akan memantau Za gitu ya. Apakah Za sudah masih suka tidur di kelas atau tidak, dan apakah Za sudah menjalankan alternatif solusi dari Za sendiri gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya Za juga sudah mendapatkan alternatif solusinya, tinggal Za kerjakan gitu. Mungkin konseling individual kita cukup sampai di sini saja dulu gitu ya. Saya juga mohon maaf jika ada kekeliruan. Sebelumnya ada pertanyaan dulu mungkin? Nggak ada. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, Za boleh kembali ke kelas. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Za. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Za boleh kembali ke kelas ya. Ya. Terima kasih, Bu.